yaitu filosofis dan pedagogis. Filosofis adalah cara melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia. Sedangkan pedagogis adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam pengembangan potensi individu sesuai karakteristik psikologis peserta didik. Terkait pada berbagai pandangan pakar, marilah kita bahas secara singkat teori kognitivisme, teori historis kultural, dan teori humanistik. A. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget merupakan teori perkembangan kognitif yang menjadi pilar konseptual dalam memahami pengetahuan, di mana pengetahuan bukanlah duplikat dari objek atau tampilan kesadaran, melainkan konstruksi pikiran yang terbentuk melalui interaksi biologis antara organisme dengan lingkungan, serta interaksi kognitif antara pikiran dengan objek. Secara teoritik, perkembangan kognitif mencangkup 3 proses mental, yakni assimilation, accommodation, dan equilibration. Yang dimaksud dengan assimilation atau asimilasi adalah integrasi data baru dengan struktur kognitif yang sudah ada dalam pikiran. Contohnya, ketika kita melihat benda asing berupa pesawat terbang, proses mental yang terjadi adalah mencari apakah konsep benda asing itu ada dalam pikiran kita dengan bertanya, "Ini benda apa ya?" Sementara itu, accommodation atau akomodasi menunjuk pada proses penyesuaian struktur kognitif dengan situasi baru. Contohnya, bila ternyata konsep benda asing itu belum ada dalam pikiran kita, kemudian kita mencoba mencari tahu apa yang sudah ada dalam pikiran kita, misalnya layang-layang, dan lain-lain. Kemudian kita mencoba membangun pengertian baru tentang konsep pesawat terbang. Dengan begitu, kita mendapatkan pengetahuan baru tentang konsep pesawat terbang. Sedangkan equilibration atau ekualibrasi adalah proses penyesuaian yang sinambung antara asimilasi dan akomodasi. Contohnya, jika suatu waktu ada benda asing lain yang pada dasarnya mirip dengan pesawat terbang, dalam pikiran kita akan terjadi proses adaptasi untuk memahami benda asing itu, seperti kita mendapatkan pengertian yang utuh dan pada akhirnya kita mengerti konsep pesawat terbang secara umum. Selanjutnya, Piaget meneorikan adanya 4 tahap perkembangan kognitif seperti yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada tahap ini, kecerdasan mencangkup perkembangan pola tindakan, seperti mampu membedakan dirinya dengan lingkungan, mampu membedakan ciri fisiknya, dan mulai tumbuhnya konsep tetap mengenai suatu objek. Yang kedua, pra-operasional. Pada tahap ini, konsep ketetapan suatu objek mengarah pada identitas kualitas. Proses pikiran bertolak dari isyarat perseptual dan anak belum sadar akan pernyataan yang saling bertentangan. Perkembangan bahasa dimulai dan bertambah dengan cepat, bicara spontan didominasi oleh monolog. Yang ketiga, operasi konkret. Perilaku impulsif mulai diganti dengan refleksi dasar dan anak mulai dapat membedakan perbedaan pandangan orang lain. Mulai bermain bersama termasuk kesepakatan, aturan dan kerjasama. Cara berpikir logis terkait dengan objek. Yang keempat, operasi formal. Pikiran tentang rencana hidup dan peran orang dewasa mulai tumbuh. Kemampuan berpikir logis dalam berbagai situasi pun mulai muncul.
B. Teori historis kultural. Teori historis kultural yang dikembangkan oleh Lev S. Vygotsky berfokus pada penggunaan simbol sebagai alat kemajuan manusia, di mana sistem simbol seperti bahasa, tulisan, matematika, dan notis musik memungkinkan manusia mengembangkan cara berpikir baru, sementara faktor biologis seperti kematangan tetap berpengaruh terhadap proses berpikir dasar seperti perhatian, ingatan, dan persepsi. C. Teori humanistik. Teori humanistik menekankan pendidikan manusia secara utuh dan menyeluruh, dengan fokus pada proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik belajar menikmati kehidupan, memiliki karakteristik yang menjadi peserta didik sebagai isi, mengenali imajinasi dalam seni dan fantasi, memperlihatkan ekspresi non-verbal, serta menggunakan permainan dan permainan peran sebagai wahana stimulasi perilaku. Aspek tujuan pendidikan humanistik yakni 1. Perkembangan personal, contohnya kematangan berbicara. 2. Perilaku kreatif yang mencangkup pengembangan kemurnian, kreativitas, imajinasi, interpretasi baru, makna baru dan sejenisnya, seperti bermain untuk membuat berbagai bentuk dari tanah liat. Yang ketiga, kesadaran antar pribadi. Contohnya, setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk berteman. Yang keempat, orientasi. Orientasi terhadap mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kelima, materi. Seperti pengetahuan sosial, matematika, dan lain-lain. Yang keenam, metode pembelajaran afektif. Contohnya, bermain peran sosial. Yang ketujuh, guru dan tenaga kependidikan lainnya. Proses kreatif adalah penampilan dan dalam tindakan yang merupakan suatu kekhasan individual di satu pihak dan barang-barang, peristiwa, manusia, atau keadaan kehidupan di lain pihak. Selanjutnya, tahap perkembangan manusia yang sehat. Yang pertama, tahap bertahan hidup pada masa bayi sebagai tahap awal memasuki kehidupan. Yang kedua, tahap pengokohan pada masa kanak-kanak sebagai masa yang ditandai dengan proses belajar tentang aturan perilaku yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat. 3. Tahap sosiabilitas pada masa remaja sebagai masa yang mencakup usia sekolah menengah pertama, sebagai masa memasuki dunia yang menuntut perkembangan konseptual, emosional, dan sosial, dan ditemukannya dunia konvensi dan kontrak sosial serta kesepakatan timbal balik. Yang keempat, tahap keahlian pada masa dewasa muda yang mencakup masa akhir sekolah menengah pertama sampai masa pendidikan yang menuntut individu untuk memilih dan memulai bekerja secara cermat untuk menyongsong dunia kerja profesional. Dan kelima, tahap kematangan pada masa dewasa yang ditandai dengan kebutuhan memenuhi keinginan untuk menjadi sesuatu sebagai bentuk aktualisasi diri. Masa pendidikan di SD adalah masa berkembangnya tahap pengokohan sampai dengan tahap sosiabilitas. Kesimpulannya, 1. Pandangan filosofis melihat pendidikan dasar dari hakikat pendidikan dalam kehidupan manusia untuk menentukan tujuan sekolah dasar. 2. Perspektif psikologis memandang pendidikan dasar berdasarkan fungsi prosesnya dalam pengembangan individu sesuai karakteristik psikologis peserta didik. Yang ketiga, proses pendidikan dasar untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik siswa. Yang keempat, menurut Piaget, pengetahuan merupakan konstruksi pikiran yang terbentuk melalui interaksi biologis antara organisme dengan lingkungan dan interaksi kognitif antar pikiran dengan objek.